betapa banyaknya ya hal-hal yang kemudian apa namanya ditinggalkan oleh Ibrahim itu kita warisi sampai kini menjadi sesuatu yang penuh makna. Ya. Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya kita kan sekarang melakukan manasik haji kan mayoritas itu dari aksi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau nggak ada Hajar istrinya Nabi Ibrahim yang berkata, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Kamu nggak usah mengkhawatirkan kami. Ya kita nggak tahu sa'i antara Safa dan Marwah. Kita nggak ketemu sumur Zam-Zam. Bahkan kita mungkin nggak ketemu kota Mekah gitu ya. Karena kota Mekah ini kota yang menjadi monumen iman seorang perempuan, iman seorang wanita salihah yang bernama Sayyidah Hajar ini. Dan kita dari melempar jumroh juga mengenang bagaimana Ibrahim pada hari Nahar itu menepis godaan-godaan syaitan. Kita menyebut hari Arafah pada tanggal 9 karena disebut Arafah. Ibrahim pada hari itu betul-betul menyadari ini adalah perintah Allah. Arafahu, dia menyadari itu perintah Allah gitu ya. Semua ya yang kita lakukan dan termasuk tadi diabadikan dalam tasyahud kita kama shallaita ala Ibrahim, atau ada yang menambahkan Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini kan betul-betul nama Ibrahim ini nama yang dirayakan sepanjang masa. Dan bukan cuma kita gitu ya, bahkan umat yang sudah mengalami distorsi-distorsi ajaran gitu ya, itu tetap menghormati Ibrahim dan memperebutkan Ibrahim. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani, bahkan Al-Quran mencatat ya kelucuan ketika ada orang Yahudi dan Nasrani di depan Rasulullah mengklaim Ibrahim itu bagian dari kami. Ibrahim itu bagian dari kami. Ya. Kemudian Allah membantah dengan sangat telak mengatakan lah Ibrahim itu sudah ada sebelum diturunkannya Taurat, sudah ada sebelum diturunkannya Injil, kok kalian klaim seenaknya gitu ya. Ya yang paling dekat dengan Ibrahim ya yang risalahnya sesuai dengan apa yang dahulu juga dibawa oleh Ibrahim. Ibrahim melawan keberhalaan, Muhammad SAW juga melawan keberhalaan gitu ya. Ibrahim Hanif, Muslim, melaksanakan berbagai manasik, ritual, ibadah yang kemudian dikokohkan oleh risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dia yang kita sebut sebagai Ibrahim dan cinta yang dirayakan ya, sepanjang masa. Ini manusia yang dahsyat banget gitu Mas Ari. Waduh, ini kayaknya sangat tergelitik kayaknya kita untuk mengetahui mengenai bapak kita bersama ya. Nabi Ibrahim itu seperti bapak kita gitu. Sebenarnya berarti banyak hikmah dan banyak makna yang sebenarnya bisa kita kulik mengenai beliau gitu saja. Tentunya juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ini gitu. Ini baru apa namanya? Kulitnya loh yang dijelaskan sama Ustadz ya. Kulitnya. Tadi ada yang ngomong. Kita baru mengambil satu angle. Satu angle ya, kan? Dari 360 angle kan. Karena 360 derajat keliling gitu. Benar. Tapi beliau itu bisa Mas Ari tadi bilang Ustadz. Iya, karena tadi Mas Ari bilang bapak kita menyebut beliau bapak kita karena memang setiap pagi dan petang kita disunahkan untuk berzikir. Di antara zikir kita kan kita mengatakan kalau pagi misalnya asbahna ala fitratil Islam, asbahna ala fitratil Islam, itu diantaranya disambung dengan wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah, dan di atas jalan hidup Nabi Ibrahim yang lurus. Itu kita ingin seperti beliau. Makanya kisah-kisah beliau dalam Al-Quran ini termasuk yang paling banyak direkam, tersebar di berbagai surah, dan sekaligus beberapa mengalami pengulangan tetapi dengan angle yang berbeda. Tadi makanya saya bilang bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Makanya ini Jejak Imani ya bekerja sama dengan Taqwa App, bersama dengan Hijrah Fest, bersama dengan teman-teman Vertizon dan lain sebagainya malam ini menyelenggarakan ini sebagai pengantar ya. Karena kita juga menyelenggarakan insya Allah kelas intensif untuk membahas Nabi Ibrahim alaihissalam itu secara lebih detail. Karena kita akan bagi dalam 10 episode Mas Ari untuk membahas Nabi Ibrahim itu paling
paling tidak itu kita perlu 10 episode dan kita bagi dalam 2 season ya. Season pertama 5, season kedua juga 5. Nah, itu registrasinya teman-teman bisa lihat di yang di pin Mas Ari Untung ya, bisa di bit.ly/serial Ibrahim, serial _ Ibrahim ya. Ya, itu tempat kita nanti akan membahas Nabi Ibrahim secara insya Allah lebih detail, lebih rinci, mengambil pelajaran-pelajaran yang lebih banyak, lebih kaya dari kehidupan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Makanya ya kisah-kisah Nabi Ibrahim itu bagaimana kisah dia ya dengan bapaknya gitu ya. Hubungannya itu unik sama bapaknya. Gitu ya. Kemudian hubungannya dengan masyarakatnya, kaumnya, kecerdasannya ketika memenggal berhala-berhala dan berdebat, mukjizat yang Allah berikan dengan dibakar ya. Tapi Allah mengatakan kuni bardan, salamun ala Ibrahim, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim dan seterusnya. Itu episode demi episode hidupnya itu istimewa banget. Itu yang ingin kita bahas nanti lebih detail Mas Ari gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir berarti 10 episode itu belum cukup saja. Tapi mungkin sebagai awal bisa kita sebagai awal untuk teman-teman semua yang tertarik untuk mengulik, dan ini sebenarnya sangat menggelitik ya, ini ngebuka apa namanya pokoknya kalau kita dengerin insya Allah mind blowing teman-teman semuanya. Banyak hal yang sepertinya bisa kita aplikasikan di kehidupan kita gitu ya. Mengenai bapak kita Nabi Ibrahim SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk teman-teman yang mau sekarang juga, ini ada saya udah pin, langsung aja klik di situ ya. Pesan seat sekarang, soalnya tempatnya bisa aja terbatas ya. Ini soalnya masih November, kita buka kesempatan untuk teman-teman semuanya. Ayo masukkan nama teman-teman kita untuk masuk ke sini, bisa melalui aplikasi Taqwa. Dan juga teman-teman semua, apalagi untuk para pria ini sangat banyak yang bisa kita ambil pelajar Ustaz ya. Saya tuh ngelihat Nabi Ibrahim ini sesuatu yang amazing, itu kan ada konsep yang mengatakan kalau keberadaan seorang ayah sangat dibutuhkan anak gitu kan Ustaz. Tapi beliau ini yang luar biasanya bahwa ada pertanyaan. Luar biasanya bahwa beliau ini mungkin bertemu dengan Nabi Ismail ini sangat jarang karena lokasi jauh Ustaz ya. Hebron dan juga Mekah. Nah, jarang-jarang ketemu, sekalinya ketemu datang ngajak nyembeli, anaknya nurut. Nah ini teknis parenting yang paling hebat. Sedangkan kita sendiri setiap hari ketemu anak, ngajak nyuruh turun untuk makan bareng aja mesti nyabut wifi. Nah ini teman-teman semuanya, kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, ini banyak yang tentunya perlu kita teladani gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, Ustaz, apakah kita sudah bisa buka pertanyaan, Ustaz? Q&A. Boleh Mas. Nah, siap. Teman-teman kita ingatkan bahwa insya Allah mudah-mudahan kita bisa adakan secara rutin live ini ya. Ini ada kendala aja, mestinya kita juga live di YouTube ya. Tapi kadang ada kendala, kita live di IG dulu. Tapi kita akan adakan secara rutin teman-teman semuanya. Tetap harinya hari Jumat. Nah, siapa tahu teman-teman banyak yang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diutarakan kepada Ustaz. Dan memang kita sedang mengarahkan teman-teman semuanya bahwa kita tuh beruntung menjadi keturunan dari seorang lelaki yang sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau orang punya anak lulus jadi insinyur, jadi bangganya minta ampun gitu kan. Ada mungkin level berikutnya anak bisa punya jabatan, itu bangganya minta ampun gitu. Ada anak punya anak jadi orang kaya, bangganya minta ampun. Ini anaknya semuanya nabi. Jadi dead end udah. Jadi mau ambil level yang mana gitu kan. Masya Allah. Iya. Baiklah, saat saya bacakan pertanyaan Mas ya. Boleh Mas. Ini pertanyaannya cuma nggak ditulis namanya, tolong ditarik namanya juga. Nah, Ustaz, katanya doa kita itu, ini nggak ada hubungan dengan tema Ibrahim Ustaz. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa benar-benar ikhlas saat anak meninggal? Agar benar-benar ikhlas saat anak meninggal, Ustaz. Ya, sebenarnya ini sekaligus meluruskan istilah ya.
ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya ridho. Meskipun ridho itu biasanya cakupannya lebih luas. Tetapi para ulama memberi keterangan, ikhlas itu untuk perkara yang kita niatkan sejak awal untuk Allah, itu disebut ikhlas. Adapun perkara yang datang dari Allah kepada kita untuk disikapi, maka sikap itu namanya ridho. Ya, difahami ya? Kalau ada perkara yang kita niatkan sejak awal untuk Allah, itu namanya ikhlas. Tetapi kalau ada perkara yang kita terima dari Allah, nah itu namanya ridho. Kalau saya pergi ke masjid, kemudian sandal saya hilang, ketika mau pulang, waduh kok nggak ada. Nah, kalimat yang tepat adalah diridhokan atau direlakan. Bukan diikhlaskan. Kecuali saya dari awal berangkat, nawaitu sodakoh sandal. Saya taruh di sini supaya dipakai orang. Ah, itu namanya diikhlaskan. Itu namanya diikhlaskan. Ah, paham ya? Jadi kalau kita niatkan sejak awal untuk Allah, namanya diikhlaskan. Kalau kita dapat satu kejadian, nah, dari Allah untuk kita sikapi, namanya kita ridhokan, jadi untuk kalau kita relakan. Ikhlas itu kalau kita output. Kalau ridho, kalau kita input. Kita ditimpakan, bisa. Kita dapat, itu apapun masalahnya, ridho. Kalau kita yang mengeluarkan, itu ikhlas. Itu saja. Yap. Makanya kalau ridho itu, kata para ulama, siapa yang ridho dengan pembagian Allah, maka dia jadi orang yang paling kaya. Siapa yang ridho pada takdir Allah, dia jadi orang paling bahagia. Dan siapa yang ridho pada aturan Allah, dia selamat dunia akhirat, gitu kan? Jadi ridho itu, ya kalau saya ridho dikasih hidung segini, itu dia menjadi orang yang paling kaya. Saya ridho dikasih istri yang ini, saya ridho dikasih anak seperti ini. Itu dia jadi orang yang paling paling kaya, gitu ya. Saya ridho dikasih mobilnya Mas Ari. Itu misalnya itu jadi paling bahagia gitu. Itu namanya ridho pada pembagiannya Allah. Yang kedua, ridho pada takdir, termasuk tadi ketika anak kita diambil oleh Allah, wafat, ya, maka rumus ridho yang dalam soal musibah disebut sabar, itu rumusnya ya ada yang di ayat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kok kita bisa sabar dan ridho atas ketentuan Allah? Karena kita yakin kita semua milik Allah. Loh, kalau milik Allah ya terserah Allah dong mau diapain. Itu anak milik siapa? Milik Allah. Kita cuma dipinjemi untuk sementara waktu. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang saling mencintai, hatta dengan yang halal, yang istri kita, anak kita, apalagi yang belum halal. Kita tuh tidak saling memiliki. Kita tuh hanya saling dipinjemi. Ya, miliknya semua milik Allah. Inna lillahi, kita miliknya Allah. Anak kita miliknya Allah. Istri kita miliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Kita cuma dipinjemi. Nah, diuji ketika dipinjemi itu, apakah ketika dipinjemi kita bisa saling membaikkan, yang akan bernilai, sehingga nanti di akhirat kita akan bersama secara abadi, kan gitu. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Itu rumus kedua. Kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan, kita kembali kepada Allah bisa untuk kumpul dengan yang kita cintai tadi.